Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 5, kelas MJ 303, mata kuliah Digital Marketing dengan anggota saya Hani Ramanda Christine Sitorus dan rekan saya Iha Solihah akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami terkait audit digital tugas video promosi Universitas Siber Asia. Nah, di sini kami akan menampilkan 3 video terbaik dari 10 video yang sudah disebutkan di soal UAS. Dan setelah ini akan kita tampilkan 3 video yang menurut kami terbaik, dilanjutkan dengan analisis pada masing-masing poin yang telah ditentukan. Hai, aku Unsia, kampus kamu dari masa depan. Sejak pagi, dunia seakan menanti. Perjalanan dimulai saat matahari belum muncul. Dan berakhir saat senja mulai menutupi langit. Dengan langkah yang teratur, berdesakan di tengah hiruk pikuk kota. Waktu terasa hilang begitu saja. Rutinitas bekerja tanpa henti. Penuh, sesak, dan teratur. Berjalan dengan langkah yang pasti, tapi tentunya tak akan berlari diri. Travel the world to get to where you are. Strangers are met along the way. Rutinitas bekerja tanpa henti. Forget Jakarta. Living Target on yang menuntut the lebih behind. dan tekanan yang tak pernah surut. Tapi di tengah kesibukan itu ada satu hasrat yang tak pernah padam, ingin terus berkembang, meningkatkan ilmu dan pengetahuan. Tetapi waktu dan biaya yang menjadi penghalang. Tapi apakah ada solusi yang tepat? Ya, jawabannya ada. Kuliah di Universitas Siber Asia. Promise that we'll never
Universitas Siber Asia, kampus full online pertama di Indonesia, dengan visi misi yang sangat modern dan menatap ke masa depan, dibarengi dengan nilai-nilai serta moto yang dijunjung tinggi. Even though this town's not what it used to be. Unsia sendiri memiliki 5 prodi, PJJ Manajemen, Akuntansi, Sistem Informasi, Informatika, serta Komunikasi, serta dilakukan pengembangan prodi PJJ S1 dan S2 di Unsia, mulai dari Bahasa dan Kebudayaan Korea, Bisnis Digital, Magister Ilmu Ekonomi, dan Magister Manajemen. And all the pictures that you try to lose. Di Unsia, kuliah menjadi fleksibel, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Bisa belajar di mana saja, kapan saja, mengikuti ritme kehidupan yang padat. Tentunya tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau merusak keseimbangan hidup. If you stay, then I will stay. Biaya kuliah di Unsia pun sangat terjangkau, memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk terus berkembang tanpa khawatir tentang pembebanan keuangan. Tentunya dengan kurikulum berbasis digital yang selalu diperbarui, dapat belajar dengan cara sesuai dengan era modern. Akreditasi internasional juga memastikan kualitas pendidikan yang diterima. Yuk kuliah di Universitas Siber Asia dan wujudkan masa depan yang lebih cerah. Di dunia yang terus bergerak, kita sering merasa waktu tidak pernah cukup. Kerja, keluarga, dan tuntutan hidup datang silih berganti, hingga kadang mimpi terasa semakin jauh. Di tengah kesibukan yang gak ada habisnya, kadang kita lupa kalau kita juga punya mimpi. Ibu rumah tangga yang dari pagi sampai malam urus keluarga, mekanik yang tangannya tak pernah berhenti bekerja, trader yang terus mengejar peluang, sampai pekerja kantoran yang dikejar deadline setiap hari. Mereka semua berbeda, rutinitas berbeda, tantangan berbeda, namun satu hal yang menyatukan mereka, keinginan untuk berubah, keinginan untuk tidak berhenti mengejar mimpi. Universitas Siber Asia hadir untuk mereka, untuk siapa saja yang ingin belajar di mana saja dan kapan saja. Belajar tanpa harus meninggalkan pekerjaan, tanpa harus meninggalkan keluarga. Pendidikan bukan hanya untuk yang punya banyak waktu, tapi untuk mereka yang mau berjuang. Universitas Siber Asia mendapatkan peringkat akreditasi perguruan tinggi dengan predikat baik sekali dari Ban PT. UKT ramah di kantong, cocok untuk mahasiswa dari berbagai kalangan. Biaya terjangkau dan bisa dicicil. Karena waktu kamu mungkin terbatas, tapi kesempatan untuk meraih masa depan tidak pernah hilang. Langsung saja, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis yang pertama, yaitu analisis visual dan psikologi warna. Dalam psikologi pemasaran, warna biru oranye seperti yang digunakan dalam logo Unsia sering diasosiasikan dengan kepercayaan, profesionalisme, dan teknologi. Sedangkan oranye melambangkan energi, kreativitas, dan semangat muda. Untuk video 1 menggunakan tagline kampus kamu dari masa depan yang sangat kuat berasosiasi dengan inovasi teknologi. Visual yang digambarkan juga sangat menarik tanpa banyak narasi dengan menonjolkan gaya editing video dengan konsep tren yang viral dari potongan film Sore Istri dari Masa Depan serta backsound lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara.
Ini juga melambangkan energi, kreativitas, dan semangat muda. Lalu untuk video 4 menggunakan narasi yang membangun brand authority dengan menyebutkan visi misi modern, daftar program studi hingga akreditasi internasional. Struktur narasinya yang sangat formal namun solutif mencerminkan stabilitas. Dan yang terakhir, video ketujuh membangun narasi visual yang menggambarkan keberagaman profesi seperti ibu rumah tangga, mekanik, trader, dan pekerja kantoran. Visual ini memperkuat pesan bahwa universitas full online adalah solusi terpercaya untuk energi produktif masyarakat yang sibuk. Nah, dari ketiga video ini, kami menyimpulkan bahwa video satu kami pilih menjadi video terbaik dalam hal analisis visual dan psikologi warna, karena video yang disusun itu mencerminkan profesionalisme dan teknologi, serta kreativitas dan semangat muda sesuai dengan filosofi logo Unsia. Lalu analisis yang kedua terkait efektivitas hook dan retensi. Dalam digital marketing, 3 detik pertama adalah kunci. Dari video pertama, memiliki efek hook yang sangat menarik dengan menggunakan backsound lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara yang merupakan OST film Sore Istri dari Masa Depan. Tanpa narasi yang panjang, sound dan gaya editing video ini sudah bisa menggambarkan isi dari video yang dimaksud tanpa kita harus menonton seluruh isi video tersebut. Video ini paling menarik minat Gen Z dan milenial yang menyukai konten yang autentik dan to the point. Untuk video keempat, menampilkan kegiatan sehari-hari yang sangat relate dengan banyak audiens, namun 3 detik pertama pada video ini terasa sangat lambat dan tidak memberikan efek yang mengena pada audiens. Untuk video 7, 3 detik pertamanya menampilkan logo Universitas Siber Asia yang dapat memberikan gambaran bahwa video ini akan menceritakan sesuatu tentang Universitas Siber Asia meskipun belum diketahui isi dari video tersebut. Namun sayangnya gaya editing seperti ini sudah sangat umum digunakan. Lalu untuk analisis terakhir yaitu terkait customer journey mapping. Untuk tahap awareness kami memilih video 4 karena sangat cocok untuk tahap awal yang berfokus pada storytelling masalah sehari-hari seperti kemacetan, rutinitas, dan tekanan dalam bekerja. Hal ini membangun empati dan kesadaran bahwa audiens memiliki masalah yaitu keterbatasan dalam berkembang sebelum memperkenalkan Unsia sebagai solusi. Konten ini efektif untuk menarik attention dan interest sebagai bagian dari prinsip AIDA. Lalu untuk tahap conversion, itu kami memilih video 7 karena berisi elemen hard selling yang krusial untuk mendorong keputusan untuk memilih Universitas Siber Asia sebagai pilihan. Video 7 secara eksplisit mengatasi hambatan utama calon mahasiswa seperti biaya dan kualitas kampus. Informasi mengenai harga dan kualitas kampus, yakni akreditasi, adalah penentu utama dalam tahap konversi dalam strategi bauran pemasaran. Selanjutnya akan dipresentasikan dan dilanjutkan oleh rekan saya, Iha. Baik, Kak Hani. Analisis berikutnya yaitu kritik dan saran perbaikan, yaitu video keempat. 1. Narasi pembuka yang terlalu lambat. Video dimulai dengan narasi puitis yang panjang dalam konteks konten digital. Pendekatan ini berisiko tinggi kehilangan audiens sebelum poin utama tersampaikan. Audiens digital memiliki attention span yang sangat pendek dan intro yang bertele-tele seringkali gagal memancing attention dalam model AIDA. Yang kedua, lemah pada hook. Masalah ini yang dapat kita hadapi target audiens yaitu kesulitan membagi waktu antara kerja dan kuliah baru disebutkan di akhir narasi paragraf pertama. Penempatan poin-poin di belakang membuat video kehilangan momentum stopping power di detik-detik awal. Yang ketiga, call to action yang tidak spesifik. Di akhir video, ajakan yang diberikan bersifat persuasif namun kurang instruktif. Dalam digital marketing, tujuan konten adalah mengajak audiens melakukan profitable action, namun video ini tidak memberikan instruksi jelas tentang bagaimana cara mendaftar yang lebih spesifik.
Saran selanjutnya yaitu solusi konkret berbasis teori video marketing. Yang pertama, content creation bertujuan menarik perhatian audiens yang ditargetkan secepat mungkin. 3 detik pertama sebagai hook adalah fokus paling penting sebagai sarana untuk menarik perhatian audiens. Yang kedua, action. Action adalah tahap akhir krusial dalam panel AIDA. Konsumen membutuhkan arahan yang jelas dalam konteks video ini, yaitu untuk mendaftar dan bergabung di Universitas Siber Asia. Narasi penutup perlu diubah menjadi instruksi langsung. Yang ketiga, gunakan bahasa Indonesia yang baku namun santai untuk menghindari kesalahan artikulasi. Hindari pencampuran bahasa Inggris yang tidak perlu jika mengganggu alur cerita, dan pastikan voice over direkam dengan intonasi yang energik namun jelas, bukan sekedar membaca puisi. Adapun video terbaik dari kami yaitu video pertama. Yang pertama, kesesuaian dengan model AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. Secara konseptual, video pertama menunjukkan struktur komunikasi yang paling sistematis. Pada bagian awal, video mampu menarik perhatian melalui pendekatan visual yang dinamis dan relevan dengan segmentasi audiens muda. Tahap interest dibangun melalui penjelasan manfaat kuliah online yang fleksibel dan berbasis teknologi. Selanjutnya, di-share diperkuat dengan gambaran peluang masa depan serta kemudahan akses pendidikan. Yang kedua, kekuatan hook dalam 3 detik pertama. Dalam konteks digital marketing, 3 detik pertama merupakan fase krusial untuk mempertahankan atensi audiens. Video pertama secara visual langsung menghadirkan elemen yang kontekstual dengan kebutuhan generasi muda, seperti fleksibilitas waktu dan gaya hidup digital. Jika dikaitkan dengan karakteristik Gen Z dan milenial yang memiliki rentang perhatian relatif singkat, pendekatan visual yang cepat dan emosional pada video pertama lebih efektif dibandingkan pendekatan informatif yang terlalu formal. Dan ada pun juga video dengan kelemahan terbanyak, yaitu video ketiga. Adanya potensi retensi audiens yang kurang maksimal akibat hook yang sangat lambat dan tidak memberikan efek yang mengena pada audiens, durasi video yang sangat panjang, dan gaya storytelling yang sangat lambat. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.